Judul renungan saya ini sebuah renungan yang sederhana. Biarkanlah diri kita dikejutkan oleh Tuhan. Kemarin Pak Telkom sempat singgung tentang satu kata dari Monsinyur Budi, kejutan itu bisa baik, kejutan itu juga bisa buruk. Kejutan yang saya alami sederhana saat mendengar renungan tentang murid, tentang sahabat, tentang saksi, tentang rasul. Kejutan yang berikut adalah kejutan saat kita membaca firman atau mendengar firman. Kejutan yang berikut adalah dengan doa rosario. Kejutan-kejutan kecil ini kalau dipelihara menjadi kejutan yang besar. Saya ingat saat bekerja di Argentina, waktu itu kami di Argentina jumlah 64 orang, dan provinsi kami tidak mau bergabung menjadi satu dengan utara dan selatan. Kami tetap pisah. Dari 64 orang itu 25 warga negara yang berbeda. Jadi di seluruh dunia SPD jumlah konfrater yang memiliki warga negara berbeda dan banyak di Argentina. Saya bekerja dengan seorang Jerman. Saya kagum sampai hari ini, dan dia sangat setia sampai hari ini. Pagi-pagi jam 5 dia sudah berlutut di depan altar dan adorasi. Waktu Pater Leon itu saya masih ingat itu. Dan itu dibawa sampai saat ini. Dia berlutut setiap pagi. Musim dingin, panas, tidak pernah absen dengan doa adorasi pagi di depan tabernakel. Waktu itu saya juga berjuang seperti dia. Itu kejutan pertama. Kejutan kedua, ada beberapa pastor yang bekerja dengan saya. Satu pastor dari Jepang, kita Himaja Suhira. Dia tidak mau bekerja dengan konfrater yang lain, dia mau bekerja dengan saya. Dia bilang begini, ini bagus. Saya bilang, kenapa kamu bekerja dengan saya? Ya, saya mau kerja dengan kamu. Oke, dia bilang, kalau pimpinan itu sehat, pembantu-pembantunya jadi penganggur. Saya ingat tadi Pater John jelaskan tentang moderator, ya, manajemen, ya. Ini filsafat Jepang. Kalau pimpinan sakit, pembantu kerjanya banyak. Jadi dia minta izin dari hari Senin sampai Kamis dia bantu di Brasil dan Paraguay. Dan saya lepaskan dia. Dia jaga baik saya punya makanan. Baik. Yang berikut saya ingat akan renungan dari hari pertama dan hari kedua. Kata sambutan dari Pater Vincent di Loneke. Dikatakan begini, sudah berapa kongregasi di keuskupan kita, dan diharapkan masing-masing menampilkan karismanya. Dan saya ingat lagi akan kata sambutan dari Pater Roman Theo, 25 tahun. Dia katakan bahwa misi SPD sudah berhasil, banyak imam projo, tetapi SPD diharapkan tetap menampilkan misinya. Merenungkan permenungan dari Pater John, saya kaget, ya. Pater John ngomong tertawa, tapi itu menusuk untuk saya. Mungkin karena sudah bukan lama
lama, tapi ya pengalaman di luar ya. Saya terkejut waktu Pak Budi kunjung saya bilang saya mau pindah negara lain. Cuma kau tidak senang lagi di Argentina kan? Bukan, saya mau cari yang baru, pengalaman baru, tantangan baru. Saya ingat satu kata dari uskup saya Yesuit, waktu itu Paus masih kardinal. Dia bilang begini, ini bagus. Kita misionaris ini sama seperti dengan kolam ikan. Kita buat kolam ikan. Kalau ikan itu sudah besar gemuk, tidak perlu kita di situ terus. Misi kita seperti air. Biarkanlah air itu mengalir. Nah, itu misi kita. Biarkanlah dirimu dikejutkan oleh Tuhan. Tiba-tiba Padre Budi bilang, siap kau ke Kuba. Saya terkejut, Kuba di mana? Saya tidak tahu. Jadi waktu mendarat di Kuba seperti saat ini di bandara. Di Kuba misi utama itu apa? Ya sama seperti baca di Injil Lukas 12:36 dan seterusnya. Tuhan dan hamba, kita hamba, betul-betul hamba. Kata kunci dari permenungan saya adalah kata bahagia. Seorang misionaris perdana di negara Chile, dia bilang begini, Amos, waktu itu dengan saya pergi kunjung mereka, dia bilang, saya selalu ngomong berkali-kali, kita sebagai misionaris ingat Tuhan. Jadi misionaris itu bilang ingat, kita ini muka jelek, hitam, rambut keriting, miskin, dan kita jangan anggap lebih dari mereka itu. Itu saya tidak lupa. Baik, mengapa saya katakan ini Injil ini menjadi kunci utama bahagia? Paus menulis buku itu, surat itu kepada biarawan-biarawati, bersukacitalah, aku mengulangi, bersukacitalah, atau berbahagialah, bergembiralah, di Filipi 4:4. Ya. Ada 3 hal yang menghalangi kebahagiaan kita itu, yaitu sedih, marah, dan takut. 3 hal ini. Untuk melepaskan 3 hal ini, kuncinya adalah firman Tuhan. Waktu seorang ibu bilang, berbahagialah ibu yang menyusui engkau. Yesus menjawab, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Saya terkesan dengan renungan dari Pater John tentang kelompok berdikari. Ya kita tahu banyak sekali. Tapi pemeliharaannya kita perlu perbaiki, sama dengan firman Tuhan. Untuk saya, satu kardinal Argentina buat retret untuk kami memperoleh spirit sedikit saja, tidak semua yang hadir seperti Pater John bilang. Kami hanya 5 orang, satu keuskupan. Dia bilang begini, Yesus tidak marah Marta dan tidak marah Maria, tetapi dalam hidup kita, Yesus mau mencontohkan kepada kita bahwa tangan kita kanan sebagai Marta, kiri sebagai Maria. Mata kita kanan sebagai Marta, kiri seperti Maria. Kaki juga. Lalu tentang spiritualitas, saya senang sekali Pater John mengungkapkan kata itu. Kita kadang tercekik di air dalam 1 gelas, air yang tidak minum biarkanlah berlalu. Kita tercekik di air di 1 gelas. Tentang spiritualitas, Pater John katakan, cara menyadari berdoa, ya. Itu
Itu benar sekali, sangat benar, sangat benar. Ya. Yang terakhir tentang gradasi dari 3 kaul itu Pak Kau jelaskan ya. Kaul kemunian, kaul ketaatan, ketiganya sama. Kalau tidak menjadi beban jika 3 hari itu kita singkirkan. Karena itu ada doa, ada meditasi. Ya, dari Pastor John ngomong sebenarnya tidak ada hal yang luar biasa, tapi saya terkejut dengan Tuhan. Jadi biarkanlah diri kita dikejutkan oleh Tuhan. Dan air yang tidak diminum biarkanlah dia berlalu. Di situ kita bahagia. Kita tidak sedih, tidak takut, dan tidak marah. 3 ini yang menghalangi misi kita. Sedih, takut, marah. Orang yang ketiga ini marah, salah sedikit aja. 3 ini. Kita di kubur memarah siapa? Makanan tidak ada, beras tidak ada. Kuat tiap hari mundur 7 langkah ke belakang. Waktu Anselmo ini saudara Anselmo saya teman baik. Sudah jantan, rekor pertama sesudah tinggi. Bahwa Anselmo kunjung uskup di provinsi, satu provinsi jauh sekali. Uskup itu bilang begini, saya mau rehab katedral ini saja 1 tahun baru dapat 1 saksi. Kesaksian dari uskup. Biarlah kita dikesudkan oleh Tuhan dalam retret ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk pemberi retret. Biasanya begini, kita senang sekali undang orang dari luar untuk memberi retret, tetapi kita tidak menghargai, mengapresiasi konfrater kita sendiri. Padahal nilai yang tertinggi adalah persaudaraan antara kita, kepekaan kita. Semua sudah bagus, sudah kerja bagus. Terakhir saya pakai punya kalimat ini, orang kecil di tempat yang kecil membuat sesuatu yang kecil menyebabkan perubahan yang besar. Tuhan memberkati. Amin.